Si Oke. bapak itu Aha. ngejawab, iya, ngeliat Neng turun dari angkot hijau. Dari Ak- angkot hijau. Oke. aku spontan lah ngomong, Hmm. angkot hijau. Hmm. Terus aku bilang, Pak, tadi aku tuh naik dari Katamso itu, Hmm. taksinya mobil Iya, Avanza benar. hitam. Benar. Dari awal kan Teteh bilang Iya, naik aku juga udah ya. bilang kan. Oke. Si bapak itu ngomong, ya udah, gak apa-apa Neng, yang penting Neng selamat. Beberapa orang Hmm. yang kejadian kayak Neng di sini tuh semuanya sama Neng, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Balik lagi bareng saya Devri di Horizontal Podcast. Finally teman-teman, setelah beberapa lama kita sedikit vakum untuk podcast, dan alhamdulillah hari ini kita bisa lagi podcast untuk dengan ya sedikit suasana baru. Kalau teman-teman notice gitu kan, di studio kita ada sedikit suasana baru. Dan di video kali ini di depan kita, tepatnya di depan saya, udah ada salah seorang narasumber ya teman-teman, yang mau berbagi cerita misterinya, cerita mistisnya. Beliau seorang perempuan, masih muda juga. Penasaran? Langsung aja kita sapa ya teman-teman. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Oke, silakan Teteh perkenalkan dulu nama, terus asal dari mana. Halo semuanya, aku Balkis, aku asalnya dari Bandung. Oke, teman-teman, Mojang Bandung yang akan bercerita di podcast kali ini. Untuk yang kepo, teman-teman, untuk sosial media dari narasumber kita kali ini, nanti kita tanyain dulu apakah boleh kita tampilin di video kita atau enggak ya teman-teman, untuk IG ataupun TikTok, intinya sosial media dari narasumber kita kali ini. Saya spill sedikit untuk video kali ini atau podcast kali ini menceritakan tentang pengalaman dari narasumber kita ini tuh menaiki taksi hantu ya teman-teman. Jadi seperti apa cerita lengkapnya, kita langsung aja tanya ke narasumbernya. Oke Teh, ini cerita di tahun berapa Teh pengalaman ini? Belum lama-lama ini sih, ada sekitaran tahun laluan. Tahun lalu berarti 2024. 2024. Oke. Nah, ceritanya gimana Teh? Di sini aku mau cerita tentang pengalaman aneh dan menyeramkan yang pernah aku alami. Oke. Aku waktu itu abis nonton konser musik sama teman-teman di lapangan Pusenif yang di Jalan Katamso itu, Oke, nonton konser. Ya, kemudian? Nah, saat itu aku tuh berlima sama teman-teman. Kita janjian di sana. Waktu itu aku pergi dari sore jam 4-an lah, dari rumah. Aku pakai Gojek ke sananya tuh. Di sana aku seru-seruan sama teman-teman. Gak kerasa acara musik tuh udahan sekitar jam 11:30-an lah. Oke, 11:30 malam berarti. Malam. Berarti lumayan panjang ya acaranya ya. Lumayan panjang. Kemudian? Semua orang pada bubar kan, termasuk aku sama teman-teman yang lain. Terus gak lama teman aku si Mita nanya lah ke aku, kamu mau balik pakai apa? Aku jawab, kayaknya pakai Grab mobil. Agak ngeri kan kalau pakai motor karena udah malam juga kan, Betul. Memang ngeri lah, apalagi kan perempuan gitu. Perempuan. Pulang malam lewat tengah malam juga gitu ya, lebih prefer pakai mobil. Nyari aman juga kan. Betul. Gak lama dari situ aku mesenlah taksi online itu. Sudah aku pesen di aplikasi dan aku jalan buat nunggu di depan. Aku ngelihat jalanan udah mulai sepi. Karena udah lewat tengah malam juga kan. Dan waktu itu udara
udara Bandung juga kerasa dingin Oke. karena lagi musim hujan, A. Ya. Waktu itu musim hujan. Kemudian? Nah, ada sekitar 10 menit nunggu, datanglah si taksi online itu. Berhenti di depan aku. Mobilnya tampak biasa aja sih, A. Avanza hitam yang dulu, tapi Oke. bukan mobil baru gitu, tapi bersih kelihatannya tuh. Oke. Heeh. Kemudian? Sopirnya bapak-bapak sekitar umur 50-an lah, A. Terus dia nyapa aku sambil senyum ramah gitu. Oke. Dia ngomong, Mbak Balkis ya? Aku cuman ngangguk terus bilang, iya Pak. Dan aku masuk aja ke dalam mobil. Oke. Berarti pada saat itu Teteh naik si taksi online itu sendiri? Apa ada barengan sama teman-teman? Ya, aku sendiri karena kan sama teman-teman juga arahnya beda ya. Oke. Terus waktu masuk mobil tuh aku ngerasa aneh sih. Aneh. Maksudnya aneh gimana Teh? Jadi gini, pas aku masuk ke dalam taksi, terus taksi itu jalan, aku ngerasa ada yang beda suasana di dalam mobil itu, dan berasa serem gitu. Tapi aku mikir, itu mungkin cuma perasaan aku aja kali. Nah, terus aku dengarkan suara radio mobil, dan lagu yang diputar sopir itu kedengar pelan gitu, Dan yang aku dengar saat itu kayak lagu keroncong Jawa gitu. Di dalam mobilnya itu. Iya. Oke. Yang kayak lagunya tuh lagu lawas gitulah. Dan itu lagu-lagu yang belum pernah aku dengar sama sekali sebelumnya. Oke. Aku mikir ya karena aku orang Sunda kali ya. Jadi nggak paham juga lagu-lagu Jawa. Karena itu lagu Jawa. Ya, oke. Udah? Waktu itu aku biarin aja karena nggak ngeganggu juga. Dan aku mikir mungkin itu radio yang emang memutar lagu-lagu keroncong Jawa gitu, Oke. Jadi aku nggak mikir aneh-aneh lah, Jadi selama perjalanan itu yang Teteh rasain serem itu tuh, tapi apakah ada perbincangan gitu kan dari si supir taksi online itu ke Teteh? Kan biasanya kalau kita naik taksi online itu kan biasanya kalau nggak kita yang nyapa pas saat di mobil tuh, kalau nggak si supirnya yang nyapa, itu ada obrolan Teh? Nah, ada si sopir itu mulai cerita. Katanya dia udah lama jadi sopir taksi dan suka banyak dapet juga cerita seru dari penumpangnya gitu. Oke. Berarti ada obrolan ya Teh ya? Iya, ada obrolan. Oke, kemudian? Kayak ada pernah naik taksi, dia tuh cewek, nangis-nangis katanya. Karena baru diputusin cowoknya. Waduh. Biasa. Oke. Saat itu aku cuma dengerin aja sambil sesekali aku nanggepin dengan anggukan. Kadang aku bilang, oh iya Pak. Aku jawab gitu-gitu aja, Tapi makin lama aku ngerasa suasana di dalam taksi makin dingin. Terus Suasana makin dingin. Iya, makin dingin. Terus Terus aku bilang, Pak, bisa kecilin sedikit AC-nya? Oke. Terus dia jawab, ini udah paling kecil Mbak. Dan saat itu juga aku nyium sekelebatan bau amis kayak telur mentah gitu, Nyium bau amis kayak telur mentah pada saat perjalanan. Iya. Oke. Pokoknya kecium sesekali bau amis gitu. Oke, positifnya mungkin itu di luaran pas kita lagi jalan ya mungkin Iya. gitu. Oke, Dan aku juga agak heran, kok ada bau amis begitu di mobil, padahal semua jendela tertutup. Kalau emang itu baunya dari luar, aku mikirnya Iya, benar, begitu, benar. Oke. Nah, sampai akhirnya aku nyadar kalau saat itu taksi ini ngelewatin jalan yang menurut aku kalau ke situ tuh muter lagi, Oke. Jalannya tuh. Kan barusan Teteh bilang kalau jalan yang dilalui sama si supir taksi online ini tuh nggak seharusnya ke situ kan. Karena Teteh bilang kalau ke situ tuh jalannya akan muter lagi dan ya akan lama nyampe ke tujuan. Ya, benar Nah, Bang. memang seharusnya jalannya itu kemana sih Teh? Waktu itu yang aku ingat ya, itu Jalan Pajajaran, Oke. persis depan gang
yang mau ke kuburan Sirna Raga itu, A. Oh, oke. Ya, 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 ya. Saya sempat tahu itu makam. Iya. Oke. Nah, terus aku bilang dong ke si supir taksinya, Hmm, "Pak, ini kok lewat sini? hmm. Kan saya maunya ke Setiabudi." Oh, Teteh harusnya ke Setiabudi. Hmm, Oh, ini malahan supir taksi ngebawa Teteh ke Jalan Pajajaran dekat makam Sirnaraga itu. Oke. iya. Kemudian jawab dari si supirnya? Bukannya jalan ke rumah saya, Hmm, mendingan lewat jalan Sukajadi, Pak. hmm. Kata aku gitu ke si Oke. supirnya. Hmm, Aku nanya waktu itu tuh dengan nada sedikit cemas, A. hmm. Karena kerasa mulai khawatir, jangan-jangan dia mau jahatin aku. Oke, Aku udah ya benar berpikiran benar benar. aneh, A. Udah overthinking ya tuh ya. Heeh, Karena overthinking. memang jalannya nggak menurut jalur gitu kan ya. Mm-mm. Oke, kemudian? Dan aku ngerasa aneh aja. Hmm, Karena aku nonton musik di mhm, Pusenif ini mhm. udah kedua kalinya, A. Oke. Kedua kalinya. Oh, Dan sebelumnya Teteh pernah nonton pernah, juga konser musik di mm, Pusenif ini. Oke, kemudian? dan tiap aku pulang malam, apa larut malam, Mhm. itu taksi online biasa aja pada lewat Sukajadi. Tapi kok Oke. ini enggak? Hmm. Oke, nah pas Teteh nanya ke sopirnya seperti itu, kemudian jawaban dari si sopir taksi online itu seperti apa Teh? Dia jawab gini, A. Hmm. "Oh, tenang aja, Mbak. Ini jalan pintas, lebih cepat sampai." Gitu katanya. Oke, dia bilangnya jalan pintas. Iya. Oke, kemudian? Dia jawab itu dengan nada ngomong orang logat Jawa gitu, A. Oke. Dia sambil senyum gitu. Tapi aku ngerasa banget, A. Mhm. Kok ini senyumnya kali ini terasa aneh? Senyum si supir. Aku Oke. ngerasa aneh banget Hmm. senyumannya. Feeling aku saat itu ngerasa kayak ada sesuatu yang gak beres nih. Dan aku bingung, Oke. A. Hmm. Gak tahu kudu gimana saat itu. Udah Hmm. gitu, aku lanjut diem weh. Tapi rasa takut mulai kerasa nih, A. Hmm. Dan aku nyoba untuk tetap tenang. Aku nge-WA lah ke teman-teman aku, Benar, benar. ngasih tahu Iya. mereka kalau aku lagi di taksi jalan pulang. Hmm. Kemudian? Tujuan aku saat itu biar kalau amit-amit ya, Iya, iya, amit-amit benar, benar harus kayak gitu. ada apa-apa, temen-temen aku ada yang tahu gitu, A. Benar, benar. Tapi anehnya, A, percaya gak percaya, Mhm. sinyal HP tiba-tiba hilang dan HP aku benar-benar gak bisa dipakai sama sekali, A. Hah? Tiba-tiba sinyal hilang Hmm, dan handphone gak bisa ngeblank gitu. dipakai. Nggak bisa dipakai itu dalam artian? Jadi si HP aku tuh kayak mode di pesawat gitu aja, A. Semua sinyal hilang, A. Oh, oke. Padahal semua maksudnya normal ya kondisi Normal, HP awal misalkan normal. kayak kuota misalkan seperti itu ada Ada, sinyal bagus kan bagus. daerah Pajajaran misalkan Iya. pasti bagus. Oke, kemudian? Nah, aku mulai panik lah, Hmm, A. hmm. Secara kan aku cewek sendiri dalam Benar, taksi benar. dengan sopir yang aneh. Terus aku cobalah ngeliat keluar jendela Hmm? dan aku di situ sadar lagi, kok setelah tadi ngelewatin gang kuburan Sirnaraga. Sirna Oke. Raga itu Mhm, mhm. ada jalanan yang benar-benar asing dan Hmm, serem juga menurut aku. oke. Dan aku nggak ngelihat satu pun kendaraan lain yang lewat, A. Motor, Oh, jadi mobil, selama perjalanan pun Teteh nggak ngerasa ngelihat nggak ada ada sama pengendara sekali. lain gitu kan di luar dari taksi online yang Teteh tumpangin itu nggak ada. Nggak ada, A. Orang lagi jalan pun di trotoar nggak lihat Teh. Nggak lihat, Meskipun kan A. malam biasanya suka ada ya satu orang atau dua orang yang lagi jalan pun Teteh nggak lihat. Nggak lihat, A. Sama Oke. sekali. Motor, mobil nggak ada, A. Yang papasan Hmm, sama kita tuh nggak ada sama oke. sekali. Jadi pure ini cuman Teteh di taksi online itu aja. Iya, Oh, oke Teh. Dengan rentetan kejadian yang Teteh ceritain barusan yang menurut saya ya serem ya Teh ya. Maksudnya serem dalam artian ya overthinking pasti akan ada ya pasti di dong. dalam diri Teteh dengan ngelihat keadaan situasi seperti itu. Pasti ya jeleknya takutnya gitu kan
si supirnya itu macam-macam gitu kan, atau ada niatan jahat. Nah, setelah teteh berusaha untuk ngechat, nge-WhatsApp kan ke teman, dan akhirnya si handphone teteh itu tiba-tiba tadi teteh bilang ngeblank Ngeblank dan kayak banget. mode pesawat kayak Iya, gitu, sinyal nggak ada, mau nggak nelpon ada pun nggak sama bisa, sekali. nelpon normal pun nggak bisa gitu kan. Gak Nah bisa. kemudian di situasi seperti itu tindakan teteh selanjutnya apa? Nah, akhirnya kita sampailah di pertigaan jalan yang gelap gitu, A. Oke, kemudian? Terus si sopir itu berhenti dan berbalik badan, Hmm. ngeliat ke arah aku. Mhm. Dia ngomong, "Mbak, banyak orang yang gak percaya kalau taksi ini Mhm. adalah taksi terakhir buat mereka. Mbak beruntung bisa sampai sejauh ini." Dia ngomong itu dengan suara aneh, kayak misterius dan nakutin gitu, A. Oke. Dan aku bingung kan, A. Hmm. Apa maksud dari omongan si Benar, bapak sopir benar. ini Karena saya kan? pun bingung betul. Kemudian? Apa maksud dia dengan taksi terakhir itu? Mhm. Dari situ, aku makin diem, A. Makin panik, takut. Aku gak berani buat ngomong atau nanya apa-apa lagi, A. Hmm. Sampai aku sempet mikir buat keluar loncat aja gitu ya dari Ya, mobil ini. oke. Semua orang pasti akan berpikiran seperti itu. Dan Mm-mm. ya maksudnya apa yang teteh pikirkan pun ya itu udah benar gitu kan, karena di situ situasi udah nggak kondusif ya kalau menurut saya. Dan memang pemikiran teteh ya wajar ke sana pun. Iya. Cuman gini nih teh, ada beberapa pertanyaan yang memang masih masih ngeganjel nih buat saya gitu kan. Yang pertama adalah itu pas nyampe di pertigaan itu tuh, itu pertigaan daerah menuju rumah teteh atau itu pertigaan makin menjauh daerahnya dari rumah teteh? Aku nggak tahu, A. Sama Hmm, sekali nggak tahu itu pertigaan mana. oke. Di mana aku di pertigaan itu aku di mana nggak Hmm, tahu, A. hmm, Karena setahu aku di Pajajaran nggak ada pertigaan kayak gitu, A. oke. Yang aku ingat di depan aku tuh ada sawah-sawahan gitu Hmm, sama rumah gubuk gitu, A. hah? Rumah gubuk. Iya, Oke. Berarti teteh sama sekali nggak tahu itu pertigaan nggak tahu. dan belum pernah sama sekali lihat lah setidaknya ke sempat gitu kan di pertigaan itu nggak tahu sama sekali. Enggak. Oke, nah pertanyaan saya yang berikutnya nih Teh. Tadi kan si supir itu sempat bilang selama perjalanan ya, Iya. sempat bilang ke Teteh kalau ini tuh perjalanan terakhir. Teteh itu beruntung penumpang terakhir, ya kalau saya nggak salah ya, Teteh itu beruntung penumpang terakhir dan ini perjalanan terakhir. Nah saya tuh Mm-mm. masih penasaran maksud dari perkataan si supir taksi itu tuh apa? Teteh ada sempat nanya ke dia. Iya, A. Aku ngeberaniin diri Hmm, buat nanya ke si sopir itu. hmm, Sambil tangan udah gemetaran, A. Gemetaran oke. banget. Aku nanya gini ke si sopir, "Pak, maksud dari omongan Bapak apa?" Hmm, "Taksi terakhir, penumpang terakhir." hmm. Si Kemudian? sopir cuman ngejawab, "Ya ini terakhir, Mbak. Cuman Mbak aja yang bisa selamat," katanya. Gitu, A. Oke, berarti ini jawaban masih masih bingung sih ya Teh kalau menurut saya. Cuman gini, maksud saya bisa saya asumsikan mungkin seperti ini ya Teh, jawaban dari si supir itu. Ya mungkin Teteh penumpang terakhir yang dia tarik pada malam hari itu. Mungkin itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin ya Teteh penumpang yang so far ya selamat gitu. Ya selama perjalanan itu ya Teteh penumpang yang selamat dan baik-baik saja. Mungkin ya Teh, ini baru asumsi saya karena tadi pernyataan dari supir itu memang masih masih ngegantung gitu kan, Masih itu ngegantung. maksudnya apa. Oke, kita skip yang berikutnya nih Teh. Ini memang pertanyaan sedikit mungkin salah ya Teh ya, cuman ini masih masih ngeganjel gitu kan di pikiran saya tentang pernyataan tadi yang Teteh. Gini pertanyaannya itu adalah Teteh pada saat itu kan berniat untuk loncat tuh dari mobil kan, sempat Ya, sempat kepikiran sempat seperti itu kan. kepikiran. Nah, kenapa bisa nggak jadi loncat Teh? Nah, yang bikin aku gak jadi loncat saat itu Hmm, karena aku ngelihat keluar jendela mobil, bener-bener
Itu jalanan yang asing banget buat aku. Aku Oke. cuman ngeliat kanan kiri itu pohon-pohon gede, A. Hmm. Dan gak ada sama sekali aku lihat lampu jalan atau ada mobil apa motor lain, A. Sok Hah? aja, Oke. Gimana? sok aja. Mhm. Pasti A pernah juga kan ke daerah situ. Mana ada di sana nemuin jalan-jalan Iya, iya, yang benar-benar. benar-benar gelap, pohon-pohon gede kanan kirinya itu. Hmm. Iya, memang benar sih Teh. Saya sempat sempat tahu lah jalan sekitaran Pajajaran itu memang ya pinggirannya kan ya kayak gitu, pohon-pohon. Nah, kemudian? Iya kan, A? Aku juga mikirnya trotoar itu gak gelap, A. Hmm. Tapi waktu pas malam itu kayak bukan trotoar, A. Oke. Cuman ada pohon-pohon gede, Mhm. terus tanah-tanah gitu, A. Oh, oke. Mm-mm. Kemudian? Makanya aku mikir mikir lagi, A, mau loncat juga. Iya, iya, benar sih. Karena itu asing ya Teh Iya, jalannya. Oke. karena beneran aku bingung. Ini di mana? Hmm. Jalan apa? Aku bener-bener gak tahu, A. Hmm. Nah, Oke. aku dari situ mulailah baca-baca ngedoa, A. Hmm. Bener-bener aku panik, ketakutan banget, A. Anehnya lagi, di depan itu kan ada kaca spion. Hmm. Yang di tengahnya itu kan, Iya. pas aku ngeliat ke kaca itu, bener-bener gelap, hitam aja, A. Gak Oke. ada bayangan atau apapun yang kelihatan sama aku. Wow. Terus, abis ngeliat spion itu, aku mikir, mau beraniin diri buat nanya lagi ke si sopir itu. Hmm. Oke. Tapi tiba-tiba semuanya jadi gelap, A. Bener-bener total gelap banget. Gel. Gelap banget, A. Wow. Itu di dalam mobil loh, A. Di dalam mobil Di itu dalam mobil. gelap. Oke. Kemudian? Dan dari situ aku nggak ingat apa-apa lagi, A. Aku nggak ingat sama sekali. Sampai Hmm. akhirnya aku sadar. Dan anehnya lagi Mhm. aku lagi berdiri di persisi jalan di taman. Nah, kemudian? Hmm. Aku persis berdiri di pinggir trotoar jalan taman itu, A. Hmm. Oke. Nah, di seberang kanan aku berdiri. Itu ada orang lagi kumpul kayak di warung gitu, A. Hmm. Ada AA sama bapak-bapak. Ya beberapa orang lah, A. Oke, sebentar Teh. Saya coba perjelas dulu ya Teh dari pernyataan barusan karena ini udah mulai menarik ya Teh kalau menurut Iya. saya. Jadi selama Teteh menuju terakhir lah bisa kita bilang terakhir di dalam mobil itu tuh Teteh sempat ngelihat kaca spion itu kan otomatis ngelihat ke belakang, pantulan belakang kan. Itu Iya. semuanya gelap. Gelap banget, A. Oke, nah dan hitungan detik atau mungkin beberapa menit dari situ situasi di mobil itu jadi gelap semua, gitu Gelap kan? semua, iya. Itu gelap dan sepersekian detik Teteh nggak sadarkan diri pada saat itu dengan sebelum situasi gelapnya itu kan. Mm-mm. Teteh nggak sadarkan diri dan kemudian Teteh sadar-sadar itu udah berdiri di trotoar dekat taman. Iya, Bener, seperti benar, itu kan. benar. Dan itu tuh di seberangnya ada sekolahan. Iya. Ada Oke, kalau sekolahan. nggak salah itu sekolahan, kalau nggak salah saya salah ya teman-teman, itu ada sekolahan STM kalau nggak salah. Bener ya, Heeh, Teh? benar. Oke, dan kemudian di situ Teteh ngelihat di seberang berarti ngelihat ada beberapa orang yang lagi kumpul. Ya Mm-mm. kan? Dengan Iya, sadarnya Teteh pada saat di trotoar di dekat taman itu. Teteh udah sadar nih kan? udah sadar. Sadar-sadar kok saya udah berada di luar gitu kan padahal tadi terakhir di dalam mobil gitu kan Heeh, pasti. Nah, tiba-tiba banget, A. kemudian Teteh ngelihat di seberang jalannya itu ada beberapa orang yang sedang ngumpul, Heeh. iya kan? Nah, kemudian Teteh sempet nyamperin nggak ke orang-orang yang ada di seberang itu? Aku nggak nyamperin, A, karena Oke. gak lama dari situ Mhm. ada satu bapak-bapak yang kumpul itu nyamperin aku. Oh, ada yang nyamperin ke Iya, Teteh. Oke. dan Kemudian? nanya, Hmm. "Neng, dari mana? Mhm. Terus mau kemana?" Kata dia. Hmm. Ya, aku jawab mau pulang.
tadi naik taksi dari Katamso, tapi taksinya aneh. Hmm. Dia cuma senyum aja, terus ngomong, udah beberapa kali katanya kejadian orang kayak aku gini. Hah? Si orang itu ngomong udah beberapa kali kejadian kayak teteh gini. Heeh. Oke, terus? Kejadiannya Hmm. naik taksi tapi berhenti di situ. Hmm. Sampai dia nanya tadi di taksi, Oke. ngeliat udah lewatin makam Sirna Raga Hmm. belum? Aku jawab, iya, karena emang aku ingat tadi dah lewatin yang gang Sirna Raga itu kan, Ya, yang makam itu. Iya. Hmm. Dan dia cuma senyum lagi. Nah, kemudian teteh nggak nanya ke orang yang nyamperin teteh itu, karena maksudnya ya dia kan ngerespon pernyataan teteh itu dengan senyum gitu kan. Benar. Sementara kan situasi yang teteh rasakan pada saat itu nggak begitu gitu kan, justru ya horor gitu kan. Nah, teteh sempat nanya. Nah, akhirnya aku penasaran lah, Aku balik tanyalah si bapak-bapak itu. Oke. Bapak ngeliat gak tadi aku turun dari taksi di taman ini? Karena aku beneran gak inget, saat itu aku turun dari taksi, Dan dari situ aku kaget setengah mati, Si Oke. bapak itu Aha. ngejawab, iya, ngeliat Neng turun dari angkot hijau. Dari angkot hijau. Oke. Aku spontan lah ngomong, Hmm. angkot hijau. Hmm. Terus aku bilang, Pak, tadi aku tuh naik dari Katamso itu, taksinya mobil Iya, Avanza benar. hitam. Benar, dari awal kan teteh bilang Iya, naik aku juga udah ya. bilang kan. Oke. Si bapak itu ngomong, ya udah, gak apa-apa Neng, yang penting Neng selamat. Beberapa orang yang kejadian kayak Neng di sini tuh semuanya sama Neng katanya. Oh, oke. Mereka semua ngerasa naik taksi. Padahal itu angkot, dan itu angkot yang pernah kecelakaan tabrakan persis di depan Neng berdiri. Hah? Angkot yang pernah kecelakaan? Itu kejadian beberapa tahun ke belakang. Supirnya orang Jawa, Oke. langsung meninggal di tempat Neng. Waduh. Dari situ aku cuman melongo, Aku keinget-inget semuanya, Iya, Mulai pastilah. mulai dari bicara dengan logat Jawa si supir yang tadi itu, Oh. Keinget juga lagu keroncong yang aku dengar di mobilnya. Iya, pastilah kita nge-flashback ya teh. Ingat banget aku, Ini sampai ngerasa merinding, Bener, saya pun ngerasa merinding nih teh nih. Kalau ingat kejadian malam itu, aku ngerasa merinding banget. Pastilah. Wow, ini benar-benar di luar dari apa ya? Dari pemikiran saya ya teh, dengan ngedengar cerita barusan dari ya bapak-bapak yang nongkrong itu, asli saya merinding barusan pas ngedengar dari teteh bahwa itu sebenarnya yang teteh naikin adalah angkot yang sempat kecelakaan beberapa tahun ke belakang. Benar banget. Wow, dan itu wah, orang Jawa pula. Terus selama teteh di mobilnya dia pun ngedenger gitu kan musik keroncongan Jawa. Wow, luar biasa ini. Nah, kemudian teh setelah ngedengar cerita dari bapak-bapak tersebut yang ya ya pasti ngebikin teteh shock lah gitu kan. Nah, kemudian yang teteh lakukan apa teh? Yang pertama aku lakuin ya, Oke. aku coba cek aplikasi Gojek itu, Nah, benar. Nah, kemudian? Tapi anehnya ya, riwayat aku mesen dan riwayat perjalanan malam itu nggak ada sama sekali, Nggak ada. Maksudnya ya nggak ada riwayat sama sekali. Iya, Pada nggak ada. saat teteh mesen si taksi online itu di aplikasi itu nggak ada sama Nggak sekali. ada, Wow. Kemudian? Iya, nggak ada, sama sekali. Beneran nggak ada. Aku juga heran. Kenapa?
kok nggak ada riwayat Iya, pesanan bener aku? lah, aneh itu. Oke. Aneh kan? Hmm. Akhirnya si bapak yang tadi ngomong, sok bisi Neng mau pulang, ini udah jam 1:30, pesan Oh. aja. Pesan aja lagi taksinya, biar bapak tungguin sampai Neng naik. Hmm. Aku jawab, iya pak, ini mau pesen Grab. Gak lama, Grabnya datang, A. Oke. Terus aku bilang, makasih ke si bapak itu. Hmm. Aku masuk ke mobil Oh, ini mobil lagi kan? dan jalan pulang. Iya. Oke. Nah, pas di Grab itu, Hmm. HP aku semuanya bener lagi, A. Oh. Bener semuanya. Gak lama sesudah mobilnya jalan, mama aku telepon. Hmm. Dia ngomong, nah HP-na gak diaktifin, diteleponin susah, Iya, di pasti WA. khawatir. Iya, Hmm. di WA checklist aja. Ini masih di mana? Hmm. Aku bilang, ini lagi di Grab arah pulang. Dan si mama ngomong, kenapa malam banget pulangnya? Iya. Ya, aku jawab, Hmm. tadi ngalamin hal aneh. Si mama langsung panik, A. Iya, pastilah. Nanya, ada apa? Hmm. Aku bilang, nanti aja mah ceritanya kalau udah sampai rumah, Iya. kata aku gitu. Hmm. Oke, dan pada akhirnya Teteh pun pulang menggunakan Grab mobil Grab atau mobil. taksi online lagi kan, menggunakan Iya. mobil, kendaraan mobil lagi nih. Heeh. Dengan maksudnya pengalaman yang Teteh alami sebelumnya itu ya kalau saya pribadi ya pasti akan trauma ya Teh ya, karena Iya. maksudnya saya pesan taksi online tapi mengalami rentetan kejadian yang aneh. Nah, kemudian Teteh setelah mengalami kejadian itu pesan lagi Grab dengan mobil gitu kan. Iya. Maksudnya ya luar biasa gitu ya. Cuman di situ karena ada bapak-bapak mungkin ya Teh yang menenangkan Teteh dan akhirnya Teteh memberanikan untuk memesan Grab mobil lagi kan, seperti itu. Nah, semua balik lagi ke normal, mulai dari handphone Teteh pun semuanya aktif lagi gitu kan, mulai dari sinyal dan kemudian mamah nelpon dengan rasa khawatirnya itu. Iya. Nah, setelah sampai di rumah itu gimana Teh? Iya, A. Pas udah sampai rumah, aku Hmm. langsung ceritain semua kejadian yang aku alamin waktu itu, A. Iya, benar pastilah. Nah, kemudian reaksi mama gimana? Si mama cuman ngomong, Hmm. alhamdulillah kamu gak apa-apa. Hmm. Dan akhirnya aku dilarang, A, nonton musik yang sampai tengah malam gitu. Iya pastinya lah Teh, saya pun maksudnya akan memperlakukan seperti itu gitu kan ke anak saya sebagai orang tua ya preventifnya akan seperti itu. Nah, kemudian Teh, setelah Teteh pulang gitu kan semuanya Teteh ceritain mulai dari pengalaman pada saat itu Teteh ceritain ke mama. Semua kan balik lagi ke normal gitu kan, Teteh sempat bilang mulai dari handphone gitu kan. Nah, apakah ada hal-hal aneh lagi yang Teteh alamin setelah pulang ke rumah? Hal yang aneh banget gak ada sih, A. Oke. Cuman Mhm. pas aku tidur di Mhm. malam kejadian itu, aku mimpi, A. Hah? Mimpi? Mimpi gimana Teh? Aku mimpi Hmm. didatengin si supir itu, A, dengan baju yang Oh. sama kayak Hmm. waktu itu aku naik taksi. Oke. Kemudian? Di mimpi pertama itu, Hmm. aku lihat dia cuman berdiri depan aku, Hmm. terus merhatiin aku gitu, A. Berdiri dan merhatiin. Heeh. Oke. Nah, mimpi kedua itu Aha. besoknya, Hmm. besoknya ya, A, Hmm. itu mah serem, A, mimpinya. Oh, gimana Aku tuh? aku lihat dia narik-narik tangan aku sampai aku kebangun, A, dan Oh, ngejerit-jerit. oke. Sampai si mama datang ke kamar aku. Wow, ternyata masih berlanjut ya Teh ya. Ya maksudnya teror atau horornya itu. Nah, kemudian pas ngelihat Teteh jerit-jerit dan Mama nyamperin, terus Mama ada nanya apa ke Teteh? Nanya, kenapa ngejerit? Aku bilang, Hmm. tadi mimpi ditarik sama si supir taksi yang aneh itu. Oke. Aku bilang Hmm. juga, ini mimpi udah kedua kalinya, Mah. Hmm. Terus, kata si mama, ini mah badan kamu kudu dibersihin. Bisi hantu itu Oke. nempel katanya. Berarti Mama menyarankan untuk
dibersihin badan teteh karena dibersihin. mama khawatir ya si hantu lah, Hmm, hantu itu tuh ngikutin teteh gitu kan. iya. Nah kemudian badan teteh dibersihin atau bisa kita bilang ruqyah mungkin ya. Nah di ruqyah. Aku nggak dirukiah sih, A. Oke. Tapi Mhm. besoknya si mama minta air doa ke si Uwa Hmm, buat aku dimandiin. oke. Nah setelah dimandiin, apakah teteh ngalamin lagi kayak hal-hal aneh atau mimpi yang aneh lagi? Alhamdulillah Hmm? nggak ada, A. Hmm. Dan aku tidur seperti biasanya, nyenyak. Oke, alhamdulillah. Karena waktu 2 hari aku mimpi itu mah, aku tidur tuh kayak gelisah, nggak tenang gitu, A. Iya. Oke, berarti ya alhamdulillah ya Teh ya, setelah, dikasih air doa dari Wa itu semuanya udah normal lagi gitu kan. Mulai dari kehidupan Teteh intinya seperti itu kan. Nggak Iya. lagi misalkan kayak 2 hari ke belakang itu Teteh diteror dengan mimpi-mimpi yang aneh dari si supir taksi misterius itu yang horor itu kan. Semuanya udah berjalan normal normal lagi Teh sampai sekarang? Iya, alhamdulillah udah berjalan normal lagi, A. Alhamdulillah ya Teh semuanya udah berjalan dengan normal lagi. Oke, Teteh atur nuhun, Ya, terima kasih banyak udah mau berbagi cerita corona nih di studio kita kali ini di channel kita. Ya menurut saya ini cerita ya memang luar biasa creepy ya Teh ya dan saya pun nggak menyangka gitu kan dengan si taksi online itu yang akhirnya ya jadi angkot yang memang story-nya gitu kan ada kecelakaan di beberapa tahun ke belakang itu ya luar biasa sih kalau menurut saya pengalaman yang Teteh alami pada malam itu gitu kan. Di luar itu kita doain ya Teh mudah-mudahan Teteh dan keluarga sehat-sehat terus ya Teh. amin, Oke amin. dan kita doain Teteh sukses ke Amin. depannya ya Teh ya. Ya, makasih ya. Oke, teman-teman untuk video kali ini sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk terus support channel kita dengan like, komen, dan subscribe-nya. Dan berdasarkan cerita yang kita dengerin barusan dari Teteh Bilkis ini, Balkis ya, Balkis. Teteh Balkis ini sedikit reminder aja buat teman-teman yang melakukan aktivitas nih yang mengharuskan pulang malam gitu kan, apalagi sampai larut malam, entah itu sedang melakukan kerja gitu kan, entah itu lagi main, entah itu lagi ke suatu tempat yang mengharuskan kalian pulang larut malam. Ya, nggak ada salahnya lah untuk kita selalu berdoa. Balik lagi sih, ujung-ujungnya ya ke situ ya, teman-teman. Nggak ada salahnya untuk kita selalu ngedoa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ya, ya unpredictable gitu kan. Segala sesuatu yang nggak kita inginkan tuh ya who knows gitu kan, bisa terjadi aja dengan apa yang barusan Teteh Balkis alamin gitu kan pada malam saat itu setelah pulang konser musik loh teman-teman, ini pulang pulang dari nonton konser musik Pulang gitu kan nonton dan konser musik. ia mengalami hal yang sangat-sangat ya creepy sih kalau menurut saya ya. Oke, teman-teman, sekian untuk video kali ini. Pesan terakhir seperti biasa dari kita, jangan lupa untuk terus semangat beribadah dan terus semangat untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Saya Devri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.